Dr. Broto Narendra lahir pada tanggal 7 November tahun 1953 dan wafat pada tanggal 6 Agustus tahun 2009. Atau lebih dikenal dengan W.S. Rendra adalah penyair, dramawan, pemeran, dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia. Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. W.S. Rendra adalah seorang terkenal yang sudah banyak menciptakan karya-karya dalam bidang sastra yang populer di masyarakat. Salah satu karya W.S. Rendra yang hingga saat ini yaitu karya sajak yang berjudul Seonggok Jagung. Sajak Seonggok Jagung oleh W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari, di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium kue jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing,
di tengah kenyataan persoalannya. Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota? Kiku pulang ke daerahnya. Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja? Bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi. Di sini aku merasa asing dan sepi. Di sini aku merasa asing dan sepi." Dari sajak karya W.S. Rendra, saya menangkap bahwasannya sajak tersebut menceritakan tentang dua orang dengan latar yang berbeda. Orang yang pertama adalah orang yang kurang pendidikan, namun hidup di lingkungan tempat ia lahir. Ia sudah terbiasa merasakan kenyataan, lingkungan orang itu adalah pedesaan yang masih banyak ladang, petani, dan orang-orang yang bekerja secara tradisional. Berarti si pemuda ini memperhatikan dan banyak belajar dari lingkungan sekitar rumahnya. Makanya, ketika ia melihat seonggok jagung, ia tidak memikirkan banyak materi, namun langsung memikirkan dari hasil panen tersebut bisa menjadi maizena, bisa juga menjadi buah jagung, dan tentunya bisa dijual. Sajak tersebut menggambarkan tentang seseorang yang memiliki semangat dan potensi untuk bekerja keras, tetapi terbatas oleh keadaan ekonomi yang sulit. Meskipun memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar lebih lanjut, individu ini terhambat oleh keterbatasan finansial yang membuatnya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai gantinya, ia terpaksa menghadapi kenyataan bahwa satu-satunya sumber harapannya saat ini hanyalah pekerjaan sederhana yang dalam kasus ini adalah menggarap jagung di kamar, upaya untuk bertahan hidup. Hal ini mencerminkan ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan peluang. Bait tersebut menyeratkan bahwa sekedar memiliki pengetahuan dari buku tanpa pengalaman langsung dalam kehidupan nyata tidak akan membantu seseorang secara substansial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan yang terlalu fokus pada pembelajaran teori dan hafalan tanpa pengalaman praktis dalam kehidupan nyata membuat seseorang kehilangan kreativitas, kemampuan berpikir mandiri, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi kehidupan yang sebenarnya. Dengan demikian, pesan di balik bait tersebut adalah pentingnya pengalaman langsung dan keterampilan praktis dalam mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan kehidupan. Bait terakhir dari sajak tersebut menggambarkan pertanyaan yang dalam tentang nilai sebenarnya dari pendidikan. Pesan di balik bait tersebut adalah bahwa pendidikan yang tidak terhubung dengan realitas kehidupan sehari-hari seseorang bisa menjadi sia-sia atau bahkan merugikan. Jika pendidikan hanya menjadikan seseorang terasingkan dari lingkungannya, atau hanya menghasilkan individu yang tidak bisa beradaptasi kembali ke lingkungannya. Setelah belajar dari kota, maka nilai dari pendidikan tersebut dipertanyakan. Pendidikan seharusnya memberdayakan seseorang untuk berkembang secara holistik dan memberikan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi, bait tersebut menunjukkan pertanyaan tentang esensi dan efektivitas pendidikan dalam membekali individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat tempat mereka tinggal.